Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita mengenai hakikat dan karakteristik ajaran Islam. Kata Islam biasa digunakan dalam dua level makna. Yang pertama, kata Islam yang terkait erat dengan istilah iman. Maka artinya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diekspresikan dalam bentuk ibadah. Sedangkan kata Islam yang kedua adalah nama sebuah agama yang pemeluknya disebut Muslim dengan keharusan mengakui Al-Quran sebagai wahyu Allah dan Muhammad SAW sebagai utusannya. Islam secara bahasa artinya adalah selamat, damai, sejahtera, patuh, tunduk, dan berserah diri. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Keunikan agama Islam dibanding agama lainnya, yang pertama adalah Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manifestasinya adalah Al-Quran, sehingga eksistensi Islam selaras atau sebanding dengan otentisitas Al-Quran. Yang kedua, Islam adalah agama yang mengharuskan umatnya untuk mempercayai kerasulan Muhammad SAW dan penutup para nabi. Yang ketiga, ajaran Islam berisi perintah, larangan, dan petunjuk bagi manusia. Dan yang keempat, fungsi ajaran Islam adalah sebagai jalan hidup yang mengantarkan manusia meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, Islam bersifat robbaniyah. Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersumber dari manusia atau kreasi pemikiran manusia, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Di dalam surat An-Nisa ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai seluruh manusia, telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian, dan kami telah menurunkan kepada kalian sebuah cahaya yaitu Al-Quran yang terang. Di surat An-Najm ayat 3-4 juga disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya, yakni Nabi Muhammad, melainkan ucapannya atau ucapan Nabi Muhammad itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dengan karakteristik ini, Islam sangat berbeda dengan agama manapun yang ada di dunia pada saat ini, karena semua agama selain Islam adalah buatan manusia, atau paling tidak, tercampur tangan manusia dalam pensyariatannya. Yang kedua, ajaran Islam bersifat syumuliyah atau menyeluruh. Maksudnya, Islam adalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, menyentuh segenap dimensi seperti politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Tidak ada yang tidak diatur di dalam Islam. Bahkan mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, semua diatur oleh Islam. Yang ketiga, Islam ajarannya bersifat tawazun atau seimbang. Islam memperhatikan aspek keseimbangan dalam segala hal, antara dunia dan akhirat, antara fisik manusia dengan akal dan hatinya, serta antara spiritual dengan material. Tidak ada salah satu aspek pun yang diberatkan oleh Islam. Yang keempat, ajaran Islam bersifat insaniyah atau memperhatikan aspek-aspek kefitrahan manusia. Sehingga Islam sangat memperhatikan berbagai kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Tidak ada ajaran Islam yang menyalahi atau memberatkan fitrah manusia. Contohnya adalah, laki-laki diberi Allah sebuah potensi berjiwa pemimpin, sedangkan perempuan dikaruniai kelembutan dan kasih sayang. Maka, laki-laki dibebani kewajiban mencari nafkah, sedangkan perempuan tidak.
melainkan ia dibebani mengasuh dan merawat anak yang membutuhkan kelembutan dan kasih sayang seorang perempuan. Yang selanjutnya, ajaran Islam bersifat universal. Universal berarti bahwa Islam adalah agama yang diperuntukkan bagi umat manusia di seluruh penjuru bumi ini dan dapat diimplementasikan oleh umat manusia sepanjang waktu dan tempat sampai akhir zaman. Nilai-nilai yang diajarkan Islam tidak hanya baik bagi umat Islam, namun juga baik dan mendatangkan manfaat bagi manusia keseluruhan. Contoh, ketika Nabi menyarankan kita untuk tidur dengan miring pada sisi kanan badan kita, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidur miring ternyata ditemukan secara ilmiah manfaatnya yang sangat besar bagi kesehatan diri kita. Namun manfaat itu tidak hanya dirasakan oleh Muslim saja, namun juga oleh seluruh manusia yang mau mengamalkannya. Selanjutnya, ajaran Islam bersifat al-jam'u baina tsabat wa tatawwur. Artinya, menggabungkan antara sesuatu yang tetap dan yang berubah. Maksudnya, di dalam ajaran Islam terdapat beberapa aturan yang sifat hukumnya tetap atau permanen, dan terdapat pula beberapa aturan yang sifatnya kondisional atau fleksibel. Contoh yang sifatnya tetap seperti sistem akidah, perintah ibadah mahdhah seperti sholat, wudhu, puasa, dan lain-lain yang hukumnya tetap dari awal disyariatkan sampai kapanpun. Sementara yang kondisional contohnya adalah pemanfaatan teknologi yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah serta perkembangan sistem muamalah. Contohnya adalah dakwah. Perintah dakwah dari mulai zaman Rasulullah sampai hari ini adalah tetap, yaitu wajib bagi setiap muslim. Adapun caranya bisa kita lakukan dengan cara yang berubah sesuai dengan kondisi zaman kita sekarang, seperti dakwah-dakwah milenial yang menggunakan teknologi-teknologi internet dan lain sebagainya. Itulah tadi karakteristik ajaran Islam yang membedakannya dengan ajaran-ajaran agama lain. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin meneguhkan hati kita di bawah naungan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.